Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa safiyuhu wa najiyuh syafi'ul ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumit tammah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta atau diberikan secara cuma-cuma. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat kita bernabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan nikmat-nikmat begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membimbing kita, selalu menuntun kita untuk senantiasa beraktivitas. Kita diam dan bergerak semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita boleh mengaku telah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, apakah iman kita telah diakui oleh Allah atau hanya pengakuan kita semata? Sebab dulu digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Badui yang datang dari pegunungan, ya Muhammad, amanna, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pengakuan mereka dibantah oleh Allah. Qul lam tu'minu, kalian belum beriman kepada Allah. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah memeluk agama Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam dada kalian semua. Kalian belum percaya dengan penuh keyakinan dengan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala maha kekuasaannya. Memang iman tidak kelihatan, saudara. Bukan ditandai dengan pakaian, bukan ditandai dengan pengakuan, tapi iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai ciri-ciri, ada tanda-tandanya, sehingga bolehlah, seandainya ada tanda-tanda dalam diri kita, barulah boleh kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surat Al-Anfal ayat 2 dan 4 sampai 4. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna, sesungguhnya mereka yang dikatakan beriman kepada Allah, imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya betul-betul mempunyai sertifikat, iman yang diakui, iman yang betul-betul tertancap di dalam hati masing-masing kita semuanya. Apa tandanya? Satu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Apabila disebut nama Allah, hati kita bergetar. Ada rasa takut, ada rasa rindu, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut saja nama Allah, bergetar hatinya. Nah, sudahkah kita ketika disebut nama Allah hati kita bergetar? Ada penyambungan batiniah hati kita ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Roman muka kita berubah. Ada rasa rindu yang begitu kuat, ada rasa cinta yang begitu dalam, dan juga ada rasa takut akan segala murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belumlah kita pantas diaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, diceritakan ayat-ayat kauniyah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ayat-ayat tanziliyah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis-hadis qudsi, zadathum imana, imannya akan bertambah kuat, bertambah mantap, bertambah kokoh. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imannya bertambah kuat, bertambah mantap. Masih banyak di antara kita ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, ketika ayat-ayat kauniyah, kekuasaan Allah tentang fenomena alam diceritakan, tidak ada hati kita bergetar sama sekali, dan tidak ada penambahan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum pantas kita dikatakan beriman kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman selalu bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Dia tidak takut kepada ancaman apapun. Dia tidak takut dengan harga BBM naik. Dia tidak takut dengan keluh kesah yang dia dengarkan oleh orang-orang yang dihembuskan oleh orang-orang yang memang menjadi provokator. Tetap dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua Rabbul Alamin, semua diatur oleh penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, yaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, pasrahkan urusan kita kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang pantas dan berhak serta mampu untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Pantaslah kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat cirinya, walladzina yuqimunas shalah. Orang-orang beriman selalu mendirikan salat. Salat, setelah dia salat, bagaimana dia mengaplikasikan bahwa makna salat dari mulai kata-kata takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain daripada Allah semua kecil. Persoalan apapun kecil, kalau kita betul-betul meyakini bahwa Allah itu Maha Besar, aplikasikan semuanya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Artinya apa? Kita nengok kanan, kita nengok kiri, selalu kita perhatikan, adakah saudara-saudara kita yang belum makan? Adakah saudara-saudara kita yang masih merasa kesakitan? Masihkah di antara tetangga kita yang kelaparan? Sebab diancam, laisa minna man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun. Bukan dari golongan kami, bukan dari umat kami orang yang bermalam perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan, saudara. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah selalu mendirikan salat. Bukan hanya mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Semua makna salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam betul-betul diaplikasikan dalam wujud nyata kehidupan kita sehari-hari. Yang kemudian ciri yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kita infakkan, kita nafkahkan. Masih adakah pembangunan masjid yang membutuhkan dana? Masih adakah pembangunan pesantren, madrasah yang membutuhkan biaya? Masih adakah anak-anak yatim yang butuh santunan kita? Itu semua harta kita, bukan semua milik kita. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan.
Itulah 5 ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, pertama, apabila orang dikatakan beriman kepada Allah, jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apakah ayat-ayat tanziliyah atau ayat-ayat kauniyah, imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah dia berpasrah diri. Dan kemudian yang keempat, dia mendirikan salat, menegakkan salatnya. Yang kelima, menginfakkan harta yang telah Allah titipkan kepada dirinya. Barulah dikatakan itulah mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang sudah mempunyai 5 ciri yang 5 dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahum darajatun inda rabbihim. Kalau sudah distempel oleh Allah, mempunyai sertifikat daripada keimanan kita kepada Allah, diakui iman kita oleh Allah dan Rasulnya, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mempunyai derajat, mempunyai posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, mendapatkan ampunan Allah, wa rizqun karim, pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan mengetuk hati kita supaya kita betul-betul dapat meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita diakui oleh Allah dan Rasulnya betul-betul iman yang haqqa, iman-iman yang betul-betul murni, iman yang betul diakui kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga semua diri kita, keluarga kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk selalu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin berbuat baik, tambah baik, semakin baik, dan dikatakan minal muhsinin, orang yang selalu menjadi orang-orang yang kehidupannya dapat memperbaiki dirinya, memperbaiki lingkungannya, memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki lingkungannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.